Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu sistem lapisan sosial terbuka. Yang dinamakan sistem lapisan sosial di sini itu seperti perbedaan tingkatan atau golongan dalam lapisan masyarakat. Jadi terbagi kelas-kelas seperti itu. Nah, sistem lapisan sosial terbuka itu memudahkan masyarakat melakukan perpindahan strata. Strata itu kelas sosial yang lebih tinggi. Semakin terbuka sistem lapisan sosial masyarakat, maka semakin besar pula peluang seseorang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal di sini ya seperti sekolahan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, pendidikan sendiri merupakan salah satu aspek penting yang mendorong terjadinya adanya perubahan sosial. Kenapa? Karena melalui pendidikan, peserta didik dapat memperluas iptek. Iptek yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses pendidikan, peserta didik dibiasakan untuk berpikir secara ilmiah, rasional, dan objektif. Dengan meningkatnya wawasannya mereka, peserta didik mampu membedakan mana budaya yang sesuai dan mana budaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu adanya penduduk yang heterogen. Nah, masyarakat terdiri atas individu yang memiliki latar belakang heterogen. Apa sih heterogen itu? Heterogen yaitu adanya penduduk dengan beragam suku, agama, ras, dan budaya di setiap daerah. Tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi itu dapat kita lihat di wilayah perkotaan, karena wilayah perkotaan memiliki pusat industri. Adanya pusat-pusat industri tersebut mampu memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu juga heterogenitas masyarakat menyebabkan setiap individu memiliki pola pikir, pendapat, atau kebiasaan yang berbeda dengan individu lain. Nah, perbedaan ini itu rentan menimbulkan konflik atau masalah. Dengan adanya konflik tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang keempat yaitu toleransi terhadap perilaku baru. Masyarakat yang menjunjung sikap toleransi di sini yaitu peduli dengan sesama dalam kehidupan akan mempercepat laju perubahan sosial. Kenapa? Karena sikap toleransi menjadikan masyarakat menerima hal-hal baru yang dirasa membawa kebaikan bersama. Yang kelima yaitu adanya sikap menghargai hasil karya seseorang. Sikap menghargai hasil karya orang lain akan mendorong seseorang terus produktif dalam menghasilkan karya yang inovatif dan berguna bagi masyarakat. Penghargaan yang diberikan kepada seseorang inilah yang akan menjadi motivasi untuk berkarya. Karena sudah sewajarnya apabila seseorang yang berhasil menciptakan karya mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan. Dengan begitu dapat mendorong seseorang menciptakan penemuan yang baru atau melakukan gerakan perubahan ke arah yang positif. Yang keenam yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Masyarakat yang tidak puas terhadap kehidupannya akan berusaha melakukan perubahan demi kehidupan yang lebih baik. Sebagai contohnya, jika ada pelaksanaan pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat makin tinggi. Hanya kelompok tertentu yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah terabaikan tingkat kesejahteraannya. Akibatnya, muncullah kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya aksi protes kepada pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi. Yang ketujuh yaitu adanya orientasi pada masa depan. Nah, orientasi pada masa depan ini itu masyarakat memiliki tujuan yang sudah direncanakan untuk masa depan yang lebih baik. Orientasi pada masa depan ini menjadikan masyarakat itu percaya bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Semangat optimismenya tersebut mendorong masyarakat melakukan perbaikan dalam kehidupannya. Tindakan berorientasi pada masa depan dapat dilakukan dengan semangat dalam menempuh pendidikan.
Nah, sikap optimisnya tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan sosial budaya ke arah yang lebih positif. Yang kedelapan yaitu kontak dengan budaya lain. Nah, terjadinya interaksi antar masyarakat menghasilkan adanya kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan merupakan awal proses adanya perubahan sosial. Kontak budaya mendorong terjadinya proses penyampaian informasi mengenai ide, gagasan, keyakinan, dan hasil budaya. Penyampaian informasi tersebut itu tidak langsung mendorong terjadinya perubahan, tetapi melalui proses baik secara cepat maupun lambat, kontak dengan budaya lain juga dapat mendorong pertumbuhan dan memperkaya budaya. Oke, materi hari ini cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.